Kabar terbaru dari London menggarisbawahi meningkatnya ketegangan antara negara-negara NATO dan Rusia. Angkatan bersenjata Inggris kini akan mendapatkan wewenang baru dan sangat serius, menembak jatuh pesawat nirawak atau drone asing yang terbang di atas pangkalan militer Inggris. Pengumuman ini datang langsung dari Menteri Pertahanan Inggris, John Healey, menyusul serangkaian insiden drone misterius di seluruh Eropa yang meningkatkan ketegangan dengan Moskow. Meskipun Rusia membantah berada di balik insiden ini, negara-negara Eropa, dari Polandia hingga Jerman, telah menuding Kremlin. Healey memperingatkan, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, keamanan Eropa tidak pernah berada dalam risiko konflik antar negara sebesar ini. Apa implikasi hukum dari kewenangan menembak jatuh drone ini? Bagaimana insiden drone tak dikenal di atas pangkalan udara AS di Inggris mempercepat keputusan ini? Dan bagaimana NATO merespons ancaman hybrid dari timur? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah langkah drastis Inggris dalam menghadapi era ancaman baru, Rusia. Keputusan hukum, menembak jatuh demi keamanan. Langkah Inggris untuk mengembangkan kewenangan hukum baru untuk menembak jatuh drone asing menunjukkan betapa seriusnya mereka menilai ancaman ini. Secara hukum, menembak jatuh objek di wilayah udara, terutama di atas fasilitas militer sensitif, memerlukan dasar hukum yang kuat untuk mencegah gugatan atau konflik internasional. Menteri Pertahanan John Healey menjelaskan keputusan ini dalam pidatonya di Mansion House, mengutip Healey, "Kami akan selalu melakukan apa yang diperlukan untuk membela rakyat Inggris, dan saat ini, kami sedang mengembangkan kewenangan hukum baru untuk menjatuhkan pesawat nirawak tak dikenal di atas pangkalan militer Inggris." Keputusan ini adalah respons langsung terhadap peningkatan agresi yang disebut Healey meluas hingga ke barat. Dengan memberikan wewenang, tembak di tempat ini, Inggris memperjelas bahwa kedaulatan wilayah udara di atas instalasi militer mereka tidak dapat diganggu-gugat oleh drone asing, terlepas dari asalnya. Kaca benggala di Eropa dan Inggris. Kekhawatiran Inggris diperkuat oleh pola insiden drone yang terjadi di seluruh benua. Gangguan transportasi. Insiden drone baru-baru ini di atas bandara di Jerman dan Denmark telah memicu kekacauan transportasi, menunjukkan kerentanan infrastruktur sipil. Aksi militer. Polandia melaporkan telah menembak jatuh beberapa pesawat nirawak kecil bulan lalu. Ancaman langsung di Inggris. Tahun lalu, pesawat nirawak tak dikenal terlihat di atas 3 pangkalan udara di Inggris yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat, RAF Lakenheath, RAF Mildenhall di Suffolk, serta RAF Feltwell di Norfolk. Insiden di pangkalan udara AS ini sangat sensitif, mengingat peran penting pangkalan tersebut dalam operasi NATO. Meskipun investigasi militer gabungan AS Inggris diluncurkan, tidak ada informasi yang jelas tentang asal-usul perangkat tersebut. Ketidakpastian inilah yang menjadi pemicu utama bagi Inggris untuk mengambil tindakan tegas. Respon kolektif NATO dan peta jalan Brussels. Ancaman drone ini tidak hanya dihadapi secara individual. NATO sendiri telah mengakui dan merespons ancaman hybrid yang datang dari Rusia. Pekan lalu, aliansi militer tersebut mengatakan sedang menguji sistem pertahanan anti pesawat nirawak baru di Eropa Timur untuk melawan ancaman tersebut. Tingkat koordinasi ini menunjukkan bahwa Barat melihat insiden drone ini sebagai bagian dari strategi yang lebih besar, meskipun Rusia terus membantah keterlibatannya. Selain itu, Uni Eropa juga bergerak. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas, mengatakan bahwa blok Eropa tidak punya pilihan selain membangun pertahanan terhadap pesawat nirawak Rusia. Brussels meluncurkan peta jalan untuk mempersiapkan potensi konflik pada tahun 2030. Respon kolektif ini, dari sistem pertahanan NATO hingga peta jalan UE 2030, menegaskan bahwa Eropa sedang melakukan transisi dari masa damai pasca Perang Dingin menuju kesiapan militer yang jauh lebih tinggi. Keputusan Inggris untuk memberikan wewenang menembak jatuh drone asing adalah sebuah langkah yang menunjukkan seberapa jauh pergeseran keamanan Eropa telah terjadi sejak invasi Rusia ke Ukraina. Seperti yang dikatakan Menteri Healey, tidak dapat disangka lagi bahwa ada era ancaman baru. Sejak tahun 1945, keamanan Eropa belum pernah berada dalam risiko konflik antar negara sebesar ini. Kewenangan hukum baru ini adalah tindakan pencegahan yang kuat, menjamin pertahanan fisik pangkalan militer mereka, dan mengirimkan pesan jelas kepada Moskow bahwa setiap intrusi di masa depan akan dihadapi dengan kekuatan. Ini adalah cerminan dari seluruh benua yang memasuki mode perang, meningkatkan anggaran militer, dan bersiap untuk potensi konflik jangka panjang.